Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Kembali Anda menyaksikan Newsroom Selasa 25 Februari 2025. Tentunya selain 3 informasi menarik, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik lainnya ke layar televisi Anda. Saya Anggun Prisma. Pemirsa, seorang pria di Kabupaten Musirawas Utara, Muratara, Sumatera Selatan nyaris tewas diamuk oleh warga. Pelaku nyaris tewas di masa warga karena kepergok memperkosa wanita penyandang disabilitas. Beginilah rekaman amatir seorang pria bernama Ragawinata, 20 tahun, nyaris tewas di masa oleh warga yang geram dengan ulah pelaku melakukan pemerkosaan seorang perempuan penyandang disabilitas. Peristiwa pemerkosaan tersebut terjadi di belakang ruang laboratorium RSUD Rupit, Kabupaten Muratara, Minggu 23 Februari 2025 sekitar pukul 3 sore. Korban saat kejadian sedang duduk di RSUD Rupit sambil bermain HP. Kemudian datanglah pelaku mendekati korban dan pelaku menarik korban secara paksa menuju ke belakang ruang laboratorium rumah sakit. Saat korban menolak, lalu pelaku memukul korban di bagian bahu sebelah kanan dan menyebabkan korban pingsan. Saat korban pingsan, pelaku melakukan pemerkosaan terhadap korban. Saat melakukan aksi bejatnya, pelaku kepergok oleh petugas kebersihan rumah sakit. Kemarin ada mengamankan pelaku yang diamuk oleh massa karena kasus persetubuhan terhadap seorang penyandang disabilitas di Desa Lawang Agung, Kecamatan Rupit, Kabupaten Muratara. Pelaku ini kepergok oleh salah seorang saksi yang kebetulan adalah bekerja di bagian office boy di rumah sakit tersebut. Pelaku diamankan di Mapores Muratara. Pelaku terancam pidana penjara selama 12 tahun. Dari Muratara, Sudirman iNews melaporkan. Parkir motor di halaman minimarket, 2 motor milik korban di Palembang raib dicuri kawanan pelaku curanmor. Aksi pelaku terekam kamera pengawas CCTV. Inilah detik-detik aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di Jalan Abdullah, Kecamatan Pelaju, Palembang yang terekam kamera pengawas CCTV. Dari rekaman CCTV tersebut terlihat pelaku yang berjumlah 4 orang melakukan aksi pencurian sepeda motor dengan peran masing-masing. Salah satu pelaku yang berperan sebagai eksekutor membawa kabur motor metik milik korban yang terparkir di halaman minimarket. Aksi pelaku terbilang nekat lantaran dilakukan pada siang hari. Korban baru mengetahui motor miliknya hilang setelah keluar minimarket. Kejadiannya tuh sekitar jam 6:36. Dia tuh belanja, Kak. Terus belanja tuh yang pelakunya juga belanja. Belanja juga. Lama juga sih duduk di kocok motor itu. Nah. Uang berapa pelakunya itu, Mbak? Uang 4 pelakunya. Uang 4. Yang pelaku yang ngambilnya tuh yang pakai topi. Kini laporan korban telah diterima pihak kepolisian Polrestabes Palembang, sementara pelaku dalam pengejaran petugas. Dari Palembang, Muhammad David iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Palembang kembali menggelar sidang lanjutan perkara peredaran narkoba yang menjerat seorang kurir dengan barang bukti sabu kisruh seberat 9 kg. Majelis hakim menyesalkan terdakwa membawa anak dan istri saat mengantar sabu. Terdakwa dicecar sejumlah pertanyaan oleh majelis terkait proses pengambilan sabu dan proses pengantaran hingga melibatkan orang lain dalam kasus ini. Majelis Hakim Budiman Sitorus menyesalkan terdakwa lantaran turut membawa anak dan istri saat mengambil sabu dari Medan untuk dibawa melalui jalur darat ke wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dengan dalih berziarah ke makam orang tua. Terdakwa dijanjikan menerima upah 130 juta rupiah, namun baru diterima sebesar 15 juta rupiah. Terungkap di dalam persidangan, terdakwa mengaku mendapatkan sejumlah tindak kekerasan dari penyidik BNN Provinsi, antara lain pemukulan hingga tindakan setrum. Kalau untuk masalah hal seperti itu, karena kami belum tahu. Karena baru dalam persidangan ini baru terungkap, artinya kami belum untuk melakukan pelaporan, tapi dengan adanya keterangan seperti ini, apabila terbukti nantinya di persidangan, maka kami pastikan akan melakukan upaya hukum. Sebelumnya terdakwa Chairil Ubaidi diringkus oleh BNN Provinsi Sumatera Selatan pada Agustus lalu. Terdakwa merupakan kurir narkoba yang ditangkap di kawasan Betung, Kabupaten Banyuasin dengan barang bukti narkoba jenis sabu kisruh seberat 9 kg. Dari Palembang, Guntur Riansyah iNews melaporkan.
kecurangan. Udah ada wartawan yang masuk sini belum? Belum. Ini ada. baru Abraham. Kita harus punya keyakinan kalau kita menang. Menyuarakan keadilan. Sama potongan besi. Narapidana 7 orang kabur lewat gorong-gorong di bawah ini. Laporan mendalam dan eksklusif. Tempat khusus untuk memproduksi barang haram tersebut. HB Plus, setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Inilah Interupsi. Akankah judi online bisa diberantas? Jangan setengah-setengah. Tidak akan pernah menang. Pasti akan rugi. Kompetensi ataukah hanya politik? Mempertanyakan rasa keadilan. Suka ya suka, enggak. Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Transisi sekarang ini adalah yang paling mulus. Mengungkap fakta. Apakah artis akan bawa perubahan nyata? Saatnya kita bicara. Ada pergantian lamba. Interupsi hanya di iNews. Pemirsa, jalan desa di Kecamatan Muara Telang rusak parah sehingga sangat menyulitkan warga untuk beraktivitas sehari-hari, terutama anak-anak sekolah. Warga berharap jalan segera dibangun atau dicor. Jalan tanah yang berada di Desa Muktijaya, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin mengalami kerusakan yang cukup parah. Jalan yang masih tanah menjadi urat nadi sebagai penghubung dari satu desa ke desa lainnya, namun belum tersentuh pembangunan oleh pemerintah Kabupaten Banyuasin. Jalan berlubang dan berlumpur sangat menyulitkan warga untuk beraktivitas. Warga mengaku sangat tidak nyaman karena harus ekstra hati-hati ketika melintasi jalan ini. Mereka berjibaku menjaga kestabilan agar tidak terjatuh. Warga menyadari traktor, zonder, kombain, dan alat-alat pertanian menjadi penyebab utama kerusakan jalan ini. Namun harus diakui alat tersebut sangat dibutuhkan para petani. Warga meminta agar para operator dapat berhenti melintasi jalan di saat hujan agar jalan tidak mengalami kerusakan yang lebih parah lagi. Ya zonder, ya traktor, tracer. Mobil juga sih, Bang? Oh iya, mobil. Ya. Pokoknya kalau hujan tuh berhentilah, jangan lewat dulu. Biar jalannya nggak rusak-rusak amat. Ya dibenerin. Biar lancar. Saat ini warga hanya pasrah dan berharap pemerintah segera memperbaikinya agar lancar dan nyaman mendistribusikan hasil pertanian. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Tri Cahyaningsih, seorang buruh pabrik tekstil asal Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, memperoleh nilai tes tertinggi se-Jawa Tengah pada tes CPNS Kemenkumham akhir 2024 lalu. Sayangnya, meski mendapat nilai tertinggi dengan skor 476, ia gagal lolos CPNS karena tinggi badannya kurang setengah sentimeter. Beginilah kesibukan Tri Cahyaningsih, warga desa Penggung, Boyolali, Jawa Tengah saat libur kerja di pabrik tekstil. Ia sibuk mengurus rumah seperti ibu rumah tangga pada umumnya. Selama ini, ayah, sapaan akrabnya, masih tinggal satu atap bersama ibu mertua dan kakak iparnya. Ayah merupakan salah satu peserta tes CPNS Kemenkumham Jawa Tengah yang memperoleh nilai CAT tertinggi, yaitu skor 476. Nilai ini merupakan rekor terbaru yang didapat oleh peserta tes di Kemenkumham Jateng yang hasilnya juga diposting oleh media sosial Kemenkumham Jateng. Namun sayang, meski mendapat nilai tertinggi pada seleksi kompetensi dasar, ibu dua anak ini gagal lolos CPNS karena tinggi badan kurang 0,5 cm. Saat diukur di rumah, tinggi badannya mencapai 159 cm. Dan saat pengukuran oleh panitia CPNS Kemenkumham Jateng, tinggi badan ayah hanya 157,5 cm
dengan kekurangan hanya 0,5 cm. Ia pun gagal lolos CPNS Kemenkumham dengan formasi penjaga penjara. Ya kecewa, pasti lah kecewa. Kan dari awal udah yakin, udah ada nilai segitu. Kayaknya peluang lolosnya juga besar. Tapi ternyata ya dipatahkan sama itu. Adil lah Mas. Dari awal udah di persyaratannya udah ada itu. Walaupun nilainya tinggi, tapi kalau tingginya nggak nyampe ya udah. Itu udah peraturan dari awal gitu. Iya kaget kan, di rumah itu 159. Terus di sana kan aturannya 158 mutlak ya. Makanya istri saya berani daftar. Misal kalau aturannya dari sana 160, mungkin istri saya nggak daftar. Soalnya pasti tahu bakal sia-sia. Waktu di sana dites cuma 157,5. Istri saya sudah langsung tahu pasti gagal gitu. Meski sudah 2 kali gagal, ayah mengaku tak patah semangat. Ia akan mencoba lagi ikut seleksi CPNS jika formasi sesuai. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Presiden Prabowo akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta. 3 nama diisukan masuk dalam pimpinan badan tersebut, termasuk Pandu Syahrir, yang santer akan dijadikan salah satu bos dan antara. Hari ini Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta. Peluncuran badan yang akan mengelola perusahaan-perusahaan BUMN ini sebelumnya dijadwalkan pada November 2024 lalu. Peluncuran BPI Danantara menandakan era baru pengelolaan investasi negara ke level lebih tinggi melalui investasi berkelanjutan dan inklusif. Sejumlah nama pun diisukan masuk dalam jajaran badan pelaksana ini. Nama-nama yang mencuat diantaranya Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Rosan Roslani, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Doni Oskaria, dan Pandu Syahrir yang digadang-gadang akan ditunjuk sebagai Kepala Danantara. Sejumlah nama yang ditunjuk sebagai Dewan Pengawas Danantara diantaranya Erick Thohir dan Mulyaman Hadad, dan Dewan Penasihat yakni Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokowi. Berdasarkan Undang-Undang BUMN, syarat yang harus dipenuhi untuk masuk dalam Badan Pelaksana Danantara diantaranya warga negara Indonesia, mampu melakukan perbuatan hukum, sehat jasmani dan rohani, maksimal berusia 70 tahun, bukan pengurus atau anggota partai politik, tidak pernah dipidana, tidak pernah dinyatakan pailit, tidak dinyatakan sebagai orang perseorangan yang tercela di bidang investasi, dan memiliki pengalaman atau keahlian di bidang investasi, ekonomi, keuangan, perbankan, hukum, dan manajemen perusahaan. Sementara, Presiden Prabowo menegaskan BPI Danantara merupakan kekuatan energi masa depan yang perlu diawasi. Danantara adalah kekuatan energi masa depan, dan ini harus kita jaga bersama. Karena itu saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini. Nantinya ada 7 BUMN yang akan dikelola Danantara di tahap awal operasional. 7 dari total 47 BUMN ini dipilih karena memiliki aset terbesar saat ini, di mana BPI Danantara akan menjadi badan yang mengelola aset-aset BUMN yang nilainya mencapai $900 miliar Amerika Serikat atau sekitar 14.670 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan.
Bundesliga live iNews Premium Sports. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat, pukul 12:30 siang. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. The Great Prime Time. Narapidana kabur lewat gorong-gorong. Update Plus. Yang akan kita hadapi. Kita jadi masalahnya harus Anda Rakyat bersuara. sudah dikapli-kapli. Penganiayaan. The Prime Show. Interupsi. Only on iNews. Pemirsa, warga saling dorong dan berdesakan berebut ribuan buah durian dalam tradisi kenduri durian di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Saking antusiasnya warga, beberapa di antara mereka sempat terjatuh hingga terinjak-injak oleh warga yang lainnya. Sejumlah warga berebut hingga terjatuh demi mendapatkan buah durian dari 9 gunungan di lapangan Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Meski berduri tajam, warga seolah tak peduli dan mengabaikan keselamatannya. Mereka terus saling dorong dan berdesakan demi raja buah tersebut. Setelah 9 gunungan kecil habis, durian dari gunungan raksasa dibagikan. Warga kembali berebut karena khawatir tak mendapat bagian. Dalam tradisi kenduri durian ini sebanyak 2.025 durian dibagikan kepada warga. Ribuan warga dari berbagai daerah tumpah ruah memadati lapangan Desa Wonosalam. Bahkan tak sedikit dari mereka yang telah datang dari malam sebelumnya. Sudah berapa lama tadi nunggu di sini? Dari tadi malam. Sudah nginap di sini? Iya. Dapat berapa durian ini? Cuma 1. Kenapa Mas kok mau ikut kegiatan ini? Ya, emang apa? Pengen aja durian di sini. Apa seru gitu ya? Seru ya. Tradisi kenduran Wonosalam diawali dengan arak-arakan gunungan buah durian setinggi 2 meter dari 9 desa sekecamatan Wonosalam. Melalui tradisi ini warga berharap hasil panen durian mereka tahun ini semakin melimpah. Dari Jombang, Jawa Timur, Mokhtar Bagus, iNews melaporkan. Mie Bangladesh yang lahir dari kreasi orang Aceh kini mendapatkan tempat di hati warga Bumi Sriwijaya. Sebuah resto di Jalan R. Sukamto ini menjadikan mie Bangladesh sebagai menu andalannya dan digandrungi kaula muda di Kota Palembang. Berikut liputan selengkapnya. Inilah menu yang viral di kalangan kaula muda di Kota Palembang, yakni mie Bangladesh. Dari namanya mungkin pemirsa mengira ini merupakan racikan khas mie yang berasal dari Bangladesh, padahal mie ini merupakan kreasi milik almarhum Abdul Arsyad yang berasal dari kampung Delima Sigli. Ia dikenal dengan panggilan Bangla Delima Sigli yang kemudian namanya dipelesetkan menjadi Bangladesh. Adapun cara memasak, pertama panaskan minyak, tumis bawang merah hingga harum, lalu masukkan telur, aduk hingga berbuih, lalu tambahkan ayam dan bakso, tumis hingga matang dan wangi. Masukkan cabai, kol, caisim, dan daun bawang, oseng sebentar lalu tuangkan air secukupnya, aduk rata. Tambahkan kecap asin, garam, penyedap rasa, bumbu halus, sambal merah, dan cabai bubuk, lalu aduk rata. Kemudian masukkan mie, aduk hingga tercampur merata dan mie menyerap bumbu, masak hingga tekstur mie nyemek tidak terlalu kering tetapi juga tidak berkuah banyak. Mie Bangladesh siap dihidangkan. Makan mie Bangladesh, Kak. Gimana sih rasanya? Wih, rasanya tuh enak banget loh, Kak. Autentik, rasa rempah-rempahnya tuh kerasa banget, Kak. Kuahnya apalagi gurih, pedas, asin, semuanya kerasa. Kalau harganya mahal nggak sih? Kalau harganya sih worth it sih, Kak. Untuk
kami kalangan anak kuliah ya, worth it banget sih. Apalagi tempatnya tuh yang adem, dingin kayak gitu. Mie Bangladesh itu kan makanan khas ya Kak ya, makanan khas dari Aceh. Dia ini berbeda dari yang sudah yang biasa dijualan di luaran, karena kami sangat menjaga sekali kualitasnya, bumbunya, kemudian kebersihannya juga gitu. Jadi mie-nya juga kita mie-nya kental gitu, kenyal gitu. Sedikitnya 30 porsi ludes per hari dan cukup merogoh kocek Rp25.000 saja. Para pelanggan pun begitu menikmati menu Bangladesh ini. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Sumsel edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Anggun Prisma. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.